Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah Mesbah Keluarga Gabungan pada hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, Gabungan Mesbah Keluarga, kiranya Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar juga semua dalam anugerah Tuhan, kami diberkati oleh berkat-berkat yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita akan angkat satu pujian, Ku Menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar.
Kau besar, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan terjadi di tengah kami. Ya Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa sore hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang berada di rumah. Kita bersyukur di akhir bulan ini kita kembali ibadah MK gabungan. Mari kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Bapak Gugus akan bacakan bagi kita semua. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa sudah 2 tahun lebih kita ada di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi ya, dengan COVID-19. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi, ada banyak goncangan-goncangan terjadi. Belum lagi bencana-bencana alam yang juga semakin ya sering ya, gempa bumi. Ya dulu orang sebenarnya gempa bumi itu selalu ada, tapi orang akhir-akhir ini lebih memperhatikan ya, lebih merasakan goncangan gempa bumi itu terjadi. Belum lagi perang ya, yang juga ditakutkan akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi dari sini kita belajar goncangan-goncangan itu ada selalu dalam hidup kita.
ya dalam hidup kita. Masa pandemi ini kita sudah lalui 2 tahun dan kita akan masuk ke masa endemi, masa juga di mana akan dibuka selebar-lebarnya untuk kembali normal seperti semula. Tetapi saya percaya tidak akan senormal masa-masa sebelum 2 tahun belakangan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca pada kesempatan sore hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12, mari kita belajar. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dalam ayat yang ke-25. Ya, menghadapi goncangan-goncangan supaya tak tergoncangkan hidup kita, tak tergoncangkan rohani kita, tidak tergoncangkan iman kita. Ya, tidak tergoncangkan pikiran kita, tetap waras, tetap bersandar kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-25, poin yang pertama dikatakan tadi, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Jadi yang pertama, ya, menghadapi goncangan ini, ya, jadikanlah Kristus sebagai dasar kehidupan kita, ya. Menempatkan Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Jangan pernah menolak. Yesus itu juru selamat, satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Ya, dikatakan juru selamat berarti yang bisa menyelamatkan. Jadi di tengah-tengah goncangan yang akan selalu tetap akan kita harus hadapi, entah goncangan secara politik, sosial, budaya, goncangan dengan perubahan-perubahan, ya, goncangan-goncangan ekonomi, keuangan, ya, goncangan itu akan tetap ada dan kita harus hadapi, tapi kita tetap akan kuat, tidak tergoncangkan, ya. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai yang paling utama, ya, jadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita, jadikan Yesus sebagai pondasi hidup kita. Itulah yang membuat kita akan tetap kokoh, tak tergoncangkan. Yang kedua, ya, yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-27, satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dari ayat ini kita belajar goncangan selalu akan ada. Ya. Goncangan selalu akan ada. Kita nggak bisa hindari itu goncangan. Goncangan dalam bentuk apapun akan selalu kita hadapi, ya. Anggota Mesbah Keluarga dimanapun kau berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak, ya, semuanya anggota keluarga Mesbah Keluarga, goncangan akan tetap harus kita hadapi dalam bentuk macam-macam. Tapi ingat, ya, dari ayat yang tadi saya katakan, dari yang pertama, selalu bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kualitas dari dasar bangunan hidup kita itu memampukan bangunan itu akan berdiri kokoh. Hidup kita akan berdiri kokoh, ya, menghadapi goncangan-goncangan, karena tadi saya katakan tadi yang pertama bahwa menempatkan Yesus sebagai hal yang utama, menempatkan Yesus sebagai dasar kehidupan kita, menempatkan Yesus, ya, sebagai pondasi hidup kita. Nah, ini akan menghadapi goncangan-goncangan, kita tidak akan tergoncangkan. Goyang dikit bolehlah, tapi tidak akan membuat kita jatuh dan tergeletak. Amin. Ya, jadi saya ingin ingatkan yang kedua, goncangan tetap akan ada, harus kita hadapi. Ya, di gereja pun goncangan bisa terjadi. Organisasi gereja ada goncangan juga bisa terjadi. Walaupun itu rohani, tetap kita akan menemukan goncangan itu akan terjadi. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh Bapak Gugus dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi dikatakan tidak tergoncangkan karena kita sedang berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi apa yang kita lakukan? Ucapan syukur. Ya, mengucap syukur saja. Kena PHK, ya, mengucap syukur. Hari ini, ya, kita punya masalah, ucap syukur. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga Mesbah Keluarga hari ini belum bisa masak karena memang nggak ada yang dimasak, nggak ada uang, ya, ngucap syukur. Ya, bayar uang sekolah anak, ngucap syukur. Harus dikejar-kejar uang kuliah anak, ngucap syukur. Harus bayar uang kontrak rumah di awal bulan, di akhir bulan ini atau awal bulan depan, ya, mengucap syukur. Ya, mau bayar THR pegawai, belum ada kelihatan uangnya, kita punya proyek pekerjaan, ya, mengalami penurunan, ngucap syukur, ya. Jadi yang ketiga yang membuat kita tidak tergoncangkan adalah kita ini, ya,
dikatakan tetap mengucap syukur ya. Mengucap syukur aja lah. Haleluya, puji Tuhan. Semua berkat Tuhan, semua ada waktunya. Amin. Semua ada masanya. Enggak selamanya kita hidup ya selalu menderita. Tuhan bisa angkat kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini menjadi berkat bagi seluruh anggota Mesbah Keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak Christian akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah MK gabungan pada sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah kami mau tetap mengucap syukur, tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun goncangan itu kami alami, tapi kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga tetap mengarahkan hati kami kepada Allah yang sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Gembala yang sudah melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga Bapak Gugus yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Besok kita akan jumpa dalam ibadah Raya Minggu. Ibadah Raya Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus, karena besok adalah minggu pertama di bulan Mei ya. Lalu persiapkan seluruh anggota Mesbah Keluarga ya, bahwa kita akan kembali ibadah Mesbah Keluarga secara onsite. Kalau ada perubahan hari bisa infokan ke Pak Christian, Bapak Pendeta Muda Christian. Kalau ada perubahan hari, misalnya biasanya MK-nya ibadahnya hari Selasa, kepingin diganti di hari yang lain, ya silakan. Ya, jadi persiapkan seluruh Mesbah Keluarga bahwa kita akan kembali mengadakan ibadah Mesbah Keluarga secara onsite. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih buat pengurus Mesbah Keluarga, Bapak Daniel, Bapak Gugus dan rekan-rekan, sehingga ibadah pada sore hari ini berlangsung dengan baik, didukung dengan tim multimedia yang Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh mesbah keluarga yang ada di GB Batu Penjuru. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Persiapan kami besok masuk dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Dan kami juga akan siapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah MK secara onsite di rumah kami masing-masing. Kami akan menerima lawatan Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa dalam ibadah Mesbah Keluarga secara onsite atau ibadah gabungan MK secara online. Mari kita dengarkan pujian tema kita 2022. Tuhan Yesus memberkati.